Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembagian bina. Yang pertama adalah swigot dan bina. Swigot sendiri adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari segi maknanya, sedangkan bina adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari segi huruf dan tata letaknya. Contohnya adalah kata doroba. Doroba tersebut masuk ke dalam bina syuhai. Kenapa disebut bina syuhai? Karena kata doroba hurufnya berasal dari huruf yang syuhai, dan kata doroba tersebut masuk ke dalam swigot fi'il madhi. Sebab arti dari kata doroba tersebut menunjukkan masa yang telah lampau. Secara garis besar, bina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bina salim atau syuhai, dan yang kedua adalah bina ghairu salim. Bina salim atau syuhai sendiri adalah kalimat yang fa, ain, dan lam fiilnya atau huruf asalnya itu tidak berupa huruf ilat dan tidak tad'if, tidak double hurufnya atau bertasydid. Sedangkan huruf ilat itu ada 3, yang pertama alif, yang kedua ya, dan yang ketiga wawu. Dikatakan syuhai karena hurufnya tidak berupa huruf ilat, tidak ada huruf ilatnya, dan juga tidak double. Menurut pendapat yang kedua adalah setiap bina yang salim pasti syuhai dan tidak sebaliknya. Contohnya adalah kata doroba masuk ke dalam bina syuhai dan juga salim. Madda dan amala masuk ke dalam bina syuhai tetapi tidak salim. Kata wa'ada masuk ke dalam bina yang tidak syuhai dan juga tidak salim. Huruf ilat itu ada 3. Yang pertama adalah alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga adalah ya. Dan huruf-huruf tersebut termasuk juga ke dalam huruf mad atau huruf ziyadah. Sedangkan ya dan wawu sendiri termasuk juga ke dalam huruf len. Contohnya adalah kata yadribu, doribun, madrubun, alal musyrikina, dan al muflihuna. Yang kedua adalah bina ghairu salim. Bina ghairu salim adalah kalimat yang diantara fa, ain, dan lam fiilnya berupa huruf ilat atau hamzah atau juga tad'if. Contohnya adalah kata madda, amala, dan wa'ada. Bina ghairu salim sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah bina mudha'af, yang kedua adalah bina mahmus, dan yang ketiga adalah bina mu'tal. Yang pertama bina mudha'af. Apa itu bina mudha'af? Bina mudha'af adalah kalimat yang ain dan lam fiilnya itu sejenis atau sama. Misal contoh madda tadi yang saya contohkan yang pertama, madda asluhu maddada. Jadi ain dan lam fiilnya sama. Sudah jelas ya bahwa bina mudha'af itu ain dan lam fiilnya sama. Itu dalam fiil sulasi mujarrad. Dalam sulasi mazid juga sama. Misal tazalzala, hurufnya sama, ada huruf ain dan lam fiilnya itu sama. Dan yang kedua bina mahmus. Sudah jelas dari kata mahmus atau hamzah ini bahwa salah satu hurufnya itu terdapat huruf hamzah. Contoh akhoda, sa'ala, nasya'a, nah itu. Dan bina mahmus ini dibagi menjadi 3. Mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Dikatakan mahmus fa itu huruf hamzahnya terdapat di awal, dan dikatakan huruf ain dan dikatakan mahmus ain itu karena terdapat huruf hamzah pada ain fiilnya atau huruf yang di tengah-tengah. Dan dikatakan mahmus lam itu dikarenakan terdapat huruf hamzah pada lam fiilnya. Jadi seperti itu. Misalkan contoh mahmus fa, contoh akhoda huruf hamzahnya terletak di fa fiilnya. Fa fiilnya itu berupa hamzah. Dan yang kedua sya'ala hamzahnya terletak di ain fiilnya atau di tengah-tengah fiil. Dan mahmus lam yang terakhir terdapat huruf hamzah di akhirnya, contohnya nasya'a yang sya'u. Seperti itu. Dan yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah bina mu'tal. Nah, dikatakan bina mu'tal karena huruf asalnya itu berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Huruf ilat itu ada 3, wawu, alif, dan ya. Mungkin yang belum paham apa itu huruf ilat. Huruf ilat itu adalah huruf penyakit yang merubah fiil sahih itu menjadi tidak sahih atau ghairu salim. Kemudian bina mu'tal itu ada banyak. Bina mu'tal itu ada 1, 2, 3, 4.
1, aduh, ngelag. 1, 2, 3, 4. Oh ya, ada 4. Bina mu'tal di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada misal, ajwaf, nakis, dan lafif. Pengertian dari bina mu'tal tadi, bina mu'tal adalah lawan dari bina sahih, yaitu mu'tal. Dan bina ini mengandung 1 atau 2 huruf ilat dalam unsur penyusunannya. Sudah jelas ya? Jadi bina mu'tal ini dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga bina nakis, dan yang keempat bina lafif. Oke, yang pertama misal. Ada misal bina mu'tal yang pertama yaitu misal. Dan misal, pengertian misal di sini adalah fi'il yang fa'fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Fa'fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Jadi misal ini dibagi menjadi 2, ada misal wawi dan misal ya'i. Dikatakan misal wawi itu karena huruf ilatnya itu berupa wawu. Dikatakan misal ya itu dikarenakan huruf ilatnya itu berupa huruf ya. Langsung ke contohnya. Tadi dibagi menjadi 2, misal wawi dan misal ya'i. Misal wawi contohnya walada, wajada. Jadi kan terdapat huruf ilat pada fi'ilnya, dan itu berupa huruf wawu, yaitu wa'ada. Huruf wawu itu huruf ilat dan terletak di awal di awal kata gitu. Jadi dikatakan misal wawi. Dan yang kedua misal ya'i, berarti huruf ilatnya itu berupa huruf ya, dan dikatakan misal itu karena huruf ilatnya itu terdapat di awal. Jadi misal ya'i. Contoh yasaro, yaisiru, yusron, maisaron, seperti itu. Yasaro, ya itu huruf ilat. Dan yang kedua ajwaf. Bina ajwaf dikatakan sebagai ajwaf itu karena ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Sama yang tadi fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat, dan sekarang yang ajwaf ini ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat, dan sama huruf apa? Ajwaf. Bina ajwaf ini dibagi menjadi 2, ada ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Contoh langsung ajwaf wawi itu karena kan huruf ilatnya berupa huruf wawu, dan dikatakan ajwaf ya'i itu karena kan huruf ilatnya berupa ya. Yang pertama ajwaf wawi, contoh soma yasumu, qola yaqulu. Qola asluhu qawala, soma asluhu sawama. Jadi di tengah-tengah kata qola itu sebenarnya ada huruf wawunya. Qola yaqulu, wawu, berarti dia termasuk ajwaf wawi. Qola yaqulu qul, qola asluhu qawala. Oke, sudah jelas. Dan yang kedua ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i itu huruf ilatnya berupa huruf ya. Contoh zada, asya. Jadi itu zada asluhu zayada, asluhu zayada. Zada yazidu. Berarti di tengah-tengah huruf zada itu terdapat huruf ilat berupa ya, zaya, yang aslinya zayada. Dan ya'isha, yasha asluhu ya'isha. Yasha asya asluhu asya ya'isu. Berarti kan di tengah-tengahnya itu terdapat huruf ya, berarti dia termasuk bina ajwaf ya'i. Lanjut mempersingkat video. Yang ketiga adalah bina nakis. Bina nakis di sini adalah fiil yang bina yang lam fiilnya itu berupa huruf ilat. Contoh, sama bina nakis ini dibagi menjadi 2, dan nakis wawi dan nakis ya'i. Dan itu hanya berbeda dari ketiga tadi sebelumnya. Itu huruf ilatnya itu berbeda tempat, jadi ada di fiil, lain fiil, dan lam fiil. Dan sekarang yang ada di lam fiilnya. Sebenarnya ini karena tempatnya beda sehingga namanya juga berbeda. Oke, nakis yang pertama nakis wawi dan nakis ya'i. Dinamakan nakis karena kan lam fiilnya berupa huruf ilat. Jadi huruf ilatnya itu terletak di akhir katanya. Contoh yang bina nakis wawi, contoh da'a asluhu da'awa. Da'a asluhu da'awa. Bisa dilihat contohnya da'a yada'u da'awatan. Da'a yada'u, kan di akhir itu terdapat huruf wawunya.
Jadi huruf ilatnya itu terletak di akhir, maka disebut bina nakis wawi. Dan kedua adalah bina ya nakis yai, yang berarti huruf ilatnya itu berupa huruf ya dan terletak di akhir kalimat. Contoh Roma asluhu Romaya, Roma Romai Romaya, Roma asluhu Romaya. Roma Yarmi, Roma Yarmi ya, Roma Yarmi, Roma Yarmi. Terakhir yaitu bina lafif ya, lafif. Dan lafif itu lafif ya, lafif itu ya dikatakan sebagai bina lafif karena kan ia mempunyai dua huruf ilat. Dan lafif ini dibagi menjadi dua, ada lafif mafruk dan lafif makrun. Mafruk itu artinya berpisah dan makrun itu artinya berdekatan. Jadi dikatakan lafif mafruk itu terdapat dua huruf ilatnya namun berpisah. Kalau makrun itu huruf ilatnya ada dua namun ia berdekatan, atau seperti ain fi'il dan lam fi'il itu berdekatan. Yang pertama tadi fa fi'il dan lam fi'ilnya sudah jelas, ia berpisah. Contoh lafif mafruk, waliya, waqiya, seperti itu. Waqiya, wawu dan ya-nya itu kan huruf ilat, dan di tengah-tengah ada huruf qaf yang bukan huruf ilat, maka disebut lafif mafruk karena huruf ilatnya itu terpisah. Dan yang terakhir lafif makrun. Lafif makrun dari kata korona yakronu yang artinya berdekatan. Jadi lafif makron ini contohnya nawa, koya, dan lain. Nawa ya, wawu dan ya-nya itu adalah huruf ilat dan ia berdekatan, maka disebut lafif makron. Begitu juga dengan kowaya, kowiyan, kowayakwi, begitu kan, kowiyan. Wawu dan ya-nya itu ia berupa huruf ilat, jadi sama seperti yang tadi nawa. Jadi ia disebut lafif makrun. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aji. Kesimpulannya yaitu bina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bina sahih, bina salim, dan bina ghairu salim. Kemudian bina ghairu salim terdiri dari 3 macam, yaitu bina mahmuz, bina mudha'af, dan bina mu'tal. Bina mu'tal sendiri terbagi menjadi 4, yaitu bina lafif, bina naqis, bina ajwaf, dan bina mithal. Bina lafif terbagi menjadi 2, yaitu lafif makruf dan lafif makrun. Sedangkan bina naqis terbagi menjadi 2, naqis wawi dan naqis ya'i. Begitupun bina ajwaf sama dengan bina naqis, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ajwaf wawi dan ajwaf ya'i.